Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Evi Subekti. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah klik video ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezeki dan juga dilancarkan ibadahnya. Amin. Di video kali ini aku mau membagikan resep cilok rumahan yang mudah dan murah meriah tentunya. Pelengkapnya ini aku pakai kentang. Nah, ini kebetulan aku udah selesai ngupas kentangnya. Lanjut kita cuci sampai bersih kentangnya ya teman-teman. Nah, untuk bahan ciloknya sendiri itu gampang banget ya, bisa juga jadi referensi cemilan untuk teman-teman semua di rumah. Ini aku hampir selesai ngebersihin kentangnya. Sebelum kita bikin adonan ciloknya, kita siapkan dulu air ya teman-teman. Ini tuh supaya setelah kita membuat adonannya, kita tinggal masukin tanpa harus menunggu airnya mendidih. Nah, ini aku udah siapin 1 cangkir air untuk dididihkan ya teman-teman. Sambil menunggu airnya mendidih, ini aku juga udah siapin 1 cangkir terigu, takarannya 1:1 ya teman-teman. Nah, ini aku langsung campur aja air yang sudah mendidih tadi dengan terigu. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai merata dan tidak ada yang menggerindil. Nah, setelah itu aku juga siapin tepung tapioka. Tepung tapiokanya di sini aku juga pakai takaran 1 cangkir ini ya teman-teman. Nah, kita masukin aja. Setelah itu kita masukin penyedap dan garam. Jangan lupa kita uleni kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu aku juga masukin seledri ya, biar tambah seger aja gitu. Setelah semua tercampur rata, aku masukin sedikit minyak dalam air yang sudah mendidih ini ya teman-teman, biar nanti adonan ciloknya itu nggak lengket. Nunggu ciloknya mateng, aku mau lanjutin ceritaku yang kemarin tentang perjuangan mempunyai rumah di usia muda dan mendapatkan cobaan terberat sih kalau aku bilang dalam hidup aku di sisi yang lainnya. Jadi kalau nggak salah itu akhir 2013 aku tuh dapat kabar yang dapat kenyataan yang nggak mengenakan ya teman-teman. Jadi waktu itu ibuku divonis gagal ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Bener-bener cobaan yang gak pernah terlintas dalam hidup aku. Hal itu juga yang membuat aku berpikir untuk tetap bekerja, membantu finansial keluarga aku. Karena tahu sendiri ya teman-teman, yang namanya cuci darah walaupun untuk rumah sakitnya gratis, karena pada akhirnya kami membuat BPJS Mandiri. Bukan kami nggak berusaha ya teman-teman, jadi kami tuh udah ngajuin yang PBI tapi tidak bisa. Padahal saat itu tuh kami sedang butuh sekali, sampai pernah untuk sekali cuci darah aja itu kami membayar 1.200.000, sedangkan cuci darahnya itu 2 kali 1 minggu. Apalagi waktu itu jarak untuk cuci darah dari rumah aku itu jauh ya teman-teman. Kebetulan aku dari Purbalingga bagian timur. Nah, rumah sakitnya itu di RSUD Banyumas. Meskipun berat, almarhum ibuku itu tidak patah semangat. Kadang kami sebagai anaknya yang merasa putus asa, beliau ingin tetap hidup biar bisa melihat anak cucunya. Hingga pada akhirnya 8 tahun berjuang, almarhumah ibuku dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya ujian terberat manusia itu adalah kematian itu sendiri ya teman-teman. Semoga sakit yang dijalani bisa menjadi penggugur dosa-dosa almarhumah ibu aku. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini juga salah satu titik balik dalam kehidupan aku ya teman-teman, bahwa semua yang kita miliki pada akhirnya akan kita tinggalkan dan kita hanya akan membawa amal kita masing-masing. Meskipun begitu, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ya teman-teman, karena masih ada keluarga yang harus kita urus. Nah, jadi balik lagi bagaimana bisa punya rumah di usia muda.
Menginjak 2 tahun pernikahan, alhamdulillah rumah yang kami beli bisa direnovasi. Nah, untuk renovasinya sendiri yaitu alhamdulillah punya mertua yang baik ya teman-teman. Jadi untuk renovasi semuanya itu mertuaku ya. Dan kita tuh masih punya sisa angsuran 1 tahun ke depan ya berarti. Jadi pada tahun 2016 kami sudah resmi mandiri hidup di rumah sendiri ya teman-teman. Masih ingat banget pas awal pindahan itu aku punya simpenan emas yang keseberapa. Aku jualin semuanya untuk beli kulkas, beli mesin cuci, TV tabung. Nah, alhamdulillah masih bisa dipakai sampai sekarang ya. Sebelum pindahan aku juga udah nyicil perabot rumah seperti gelas, piring, kompor gas. Jadi pas awal pindahan udah nggak bingung lagi. Mungkin udah jadi rezeki kami ya teman-teman punya rumah. Buah dari kesabaran kita selama ini. Sampai pernah lebaran tuh kita nggak beli baju sama sekali karena lebih mentingin untuk ngangsur rumah ya teman-teman. Nominal segitu tuh bagi kami tuh cukup besar waktu itu. Jangan ditanya prihatinnya tuh udah kayak apa. Motor pun tuh kami nggak punya. Ada motor inventaris yang kita pakai setiap hari. Nah, titik baliknya itu di tahun 2017 ya teman-teman. Jadi apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Bagaimana caranya dan bagaimana kok bisa, ini nanti aku lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman. Karena ini ciloknya udah mau selesai ya teman-teman. Nah, ini bentar lagi aku mau angkat. Ini udah matang ya. Nah, selanjutnya kita mau rebus dulu kentang yang udah kita cuci tadi ya teman-teman. Untuk bahan pelengkap lainnya di sini tuh aku punya kol sama tahu. Nah, ini tahunya nanti aja terakhiran, takutnya itu terlalu lembek ya nanti kalau dimasukin sekarang. Kita lanjut bikin sambalnya. Aku pakai sambal kacang aja ya teman-teman. Untuk bahan sambal kacangnya ini aku pakai kacang tanah, rawit, bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Digoreng dan ini aku ulek manual karena chopper aku tuh lagi rusak. Semua bahannya ini aku ulek ya teman-teman. Gula jawanya juga. Setelah tercampur rata, ini kita masukkan ke wajan untuk dimasak lagi ya teman-teman. Ini dikasih air, dikasih garam, penyedap. Masak hingga mengental ya teman-teman. Oh ya, ini aku juga kasih asam jawa sedikit ya teman-teman, biar ada rasa asamnya gitu. Setelah mengental dan airnya menyusut, kita matikan kompornya. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Aku pakai sambal sama kecap buat pelengkapnya. Ini tahunya juga udah aku masukin ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, kita makan dulu, kita tes rasanya seperti apa. Biasanya aku kalau udah makan ini nggak makan malam lagi ya teman-teman, karena udah kenyang. Lumayan untuk cemilan daripada beli ya kan. Setelah dikasih sambal, saus, kecap, nah ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini kita siap untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung anak-anak udah pada tidur, jadi ibunya punya waktu untuk me time walaupun sekedar makan cilok ya. Nah, anakku yang kedua tadi itu juga pas aku lagi bikin dia tuh nggak mau turun ya, maunya digendong. Jadi aku ngajakin mereka untuk tidur, baru setelah mereka tidur aku lanjut lagi bikinnya. Juga ini sebenarnya lagi ditungguin sama pak suami ya, karena dia itu suka banget sama kentang. Nah, biasanya tuh kalau cewek makannya tuh sedikit ya teman-teman. Paling nanti ini dihabisin sama pak su karena dia itu begadang, tidurnya malam gitu ya, nonton TV. Jadi kadang-kadang tuh suka lapar lagi walaupun tadi sore tuh udah makan. Ini bisa banget jadi cemilan yang mengenyangkan.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel aku bisa berkembang. Sekian dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.